Mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Mari kita menjadi satu. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu, apakah syarat yang pertama? Sabar. Untuk semua waktu dan tempat, tidak ada salahnya bersabar. Kita harus bersabar. Jika kita bersabar, apa yang akan dilakukan orang yang berbuat salah? Karena mereka juga memiliki hati nurani, mereka akan mengakui kesalahannya sendiri. Sebaliknya, misalkan kalian tidak sabar dan marah pada orang lain, akan seperti apa hubungan itu? Akan menjadi canggung. Meskipun bertemu dengan orang di jalan, kalian akan berpura-pura tidak melihatnya satu sama lain dan melewatinya. Betapa tidak nyamannya itu? Karena itu, Alkitab mengajar kita untuk saling mengasihi. Kasih itu murah hati, itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu lembut, ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ketika kita memiliki pikiran seperti ini, kita dapat mengatakan bahwa kita sedang mempraktikkan jalan kasih Kristus. Ketika kita melakukannya, bahkan jika seseorang mencegah kita untuk menjadi satu, kita akan menjadi satu. Kita semua berasal dari tubuh yang sama dan bagian yang sama. Karena itu, jika ada sesuatu yang harus kita mengalah, mari kita saling mengalah, dan jika ada sesuatu yang perlu kita pimpin, mari kita lakukan. Saat melakukannya, marilah kita berjalan di jalan Injil dengan lebih bersemangat. Kemudian, kita akan memiliki satu pikiran dan memenuhi segalanya. Terang Injil akan bersinar lebih terang dan menyebar lebih cepat ke seluruh dunia. Ketika kita mempraktikkan kasih sepenuhnya dengan hati yang baik, kita pasti bisa menjadi satu. Mari kita tegaskan prinsip ini dengan membuka Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, Tuhan akan memberi kita hati yang penuh dengan kebaikan dan kasih. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ketika kita menghilangkan rasa iri, dengki, dan hati yang membuat kita bertengkar, dan menjadi satu dengan hati yang penuh kebaikan dan kasih satu sama lain, Tuhan akan memberikan semangat baru dalam diri kita. Tuhan dengan jelas berkata, Rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Melalui ajaran ini, kita bisa menjadi lebih bersatu dan hidup dalam persatuan. Pada akhirnya, ketika kita melawan musuh kita, iblis, dengan pikiran yang bersatu seperti itu, kemenangan pasti akan diberikan kepada kita. Ini adalah kesimpulan Alkitab dan nubuat Alkitab. Kita sekarang berdiri di titik nubuat terakhir dari sejarah itu. Sekaranglah waktunya bagi kita semua untuk bangkit dan bersinar untuk menggenapi nubuat ini. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan tanpa kasih adalah sesaat, dan sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi, marilah kita memiliki kasih yang berlimpah di dalam diri kita, dan berusaha yang terbaik untuk menjadi satu dengan semua anggota dengan kasih. Melalui kasih karunia Tuhan yang kita terima melalui khotbah ini, mari kita mempraktikkan kasih dan menjadi satu. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Terima kasih banyak.